Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di ruang pertemuan ini untuk melaksanakan kegiatan P5. Untuk pertemuan keberapa sekarang ini? Ketiga ya. Nah, jadi pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas atau kamu akan dikenalkan tentang topik kegiatannya, yaitu tentang drama kolosal. Nah, udah tahu tema drama kolosalnya tentang apa? Tentang perang Kamang. Nah, jadi nanti supaya lebih jelasnya kegiatan yang akan kita laksanakan tersebut akan dijelaskan oleh Bapak Rian. Kepada Bapak Rian kita persilahkan. Oke, baiklah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat beriringan salat kita saling tinggikan atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak perlu. Yang nggak datang siapa? Nurul. Kenapa? Sakit paru. Drama kolosal perang Kamang. Implementasi P5 tentang kearifan lokal ya. Untuk cover ini ada yang terbayang nggak? Ini gambar kartun, gambar siapa ini? Didik membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut serta perkembangannya ya. Jadi ada di situ kata kunci yang memiliki catatannya di bawah, inquiry. Ada yang tahu kata-kata inquiry? Inquiry, ada yang tahu? 4 tahapan. Pertama ada tahapan persiapan, perancangan, perwujudan, dan penyajian. Jadi singkatnya, persiapan itu kita harus bersiap. Bersiap artinya mempersiapkan nanti ada datang. Mungkin kita baca buku dulu, sudah baca buku lalu kita mengamati lapangan lingkungan, observasi namanya, lalu wawancara, kita tanya dengan masyarakat sekitar ya. Nah, lanjut buatlah kita ini. Nah ya, di tahap 1 tadi kan ada 4. Ada 1 persiapan, perancangan, pewujudan, dan penyajian. Kita masuk di yang pertama dulu minggu ini ya. Kita masuk di persiapan. Jadi Bapak butuh untuk 1 orang membaca. Jadi kita jangan hanya menonton, kita juga harus berperan. Namanya kita mau main drama tapi. Rido, boleh. Ini cocok main drama komedi. Rido, silakan bacakan Rido. Apa yang dimaksud dengan observasi? Baca. Observasi apa? Observasi adalah coba dibaca. Pakai mic. Mic ya, pakai mic. Abdul, silakan dibaca Abdul. Apa itu observasi Abdul? Observasi. Lihat saja dulu. Ya, memang tepat kalau observasi itu adalah lihat-lihat saja. Oke. Mengamati. Ya, mengamati ya. Dah, begini. Ini Bapak cuma mengatakan tes awal. Artinya kenapa? Kita main drama itu kan kita akan berhadapan di depan orang ramai. Kalau disuruh gini ya, orang baca, enggak Pak, malu apa? Karena kita mau tampil, mau pertunjukan di depan para penonton. Dan kalau bisa target kita penontonnya warga Kamang hingga luar Kamang. Kalau bisa kita buka tiket untuk menonton drama, bukankah itu sudah menjadi apa kata orang sekarang? Masuk cuan ya? Tahu cuan? Ya, SMP udah tahu cuan udah bahaya nih. Gak apa-apa lah. Ekonomi tinggi, ya. Ya kan, Aura? Studi pustaka, ya. Studi pustaka. Mari membaca, jangan sekedar melihat, karena penglihatan kita butuh informasi. Oke, ya, dah. Jadi, studi pustaka, mari membaca. Karena penting, tetap kita untuk memperoleh informasi, kita harus membaca. Pernah Bapak sampaikan di kelas, sumber informasi itu boleh buku, boleh tulisan-tulisan lain, boleh media
WhatsApp, bukan media sosial ya. Nah, lanjut. Jangan pakai kata-kata kamu nanya ya, nggak jadi wawancara gitu. Ya, oke. Jadi mari bertanya, kita yang muda tak cukup tua untuk sebuah pengalaman. Jadi kita bertanya itu karena orang yang tua itu tentu sudah berpengalaman dari kita. Bara umur Sarni tak lupa. Boleh tahu. Kalau bertanya sama orang hampir 2 tahun tentunya tahu cerita pertama nggak? Nah itu gunanya wawancara. Kita dekati masyarakatnya, tokoh-tokoh yang mengerti cerita perang ya. Oke, lanjut. Kamang, oke ya. Perang Kamang itu sebenarnya perang yang ada di daerah Kamang. Tapi saat itu tahun 1908 perang yang terjadi itu di Sumatera Barat, namanya perang Blasting. Blasting itu bahasa Belanda, artinya pajak. Ya. Jadi orang-orang awakku dulu di misalkan ulpa menjual para ulpa jual, misalkan ulpa jual apa ya, jual alpukat. Jadi 30% dan lebih harus bayar upeti kepada pemerintah kolonial Belanda saat itu, penjajah Belanda ya. Nah, dari perang Belas ini merupakan perang-perang yang dilakukan yang bergerak di daerah Sumatera Barat. Ada nanti sudah perang Kamang, perang Gopo, perang di Boa, dan sampai ke di Lintau, sampai ke Padang. Jadi saat itu Sumatera Barat semuanya memperjuangkan hak-hak yang ada di masyarakat melalui perang, ya. Oke, itu disebut Blasting yang ada di Sumatera Barat itu adalah di Kamang. Perdananya orang Kamang ngajak berjuang. Jadi jiwa-jiwa orang Kamang dahulunya itu adalah jiwa-jiwa para pejuang. Kalau hari ini ngantuk, capek, nggak semangat, ya gimana? Jadi pejuang. Lawan kata pejuang apa? Lawan kata pejuang tahu? Pejuang, lawan katanya adalah pecundang. Kalau pejuang maju dari depan, memperjuangkan hak-hak yang benar. Kalau pecundang, mundur aja lah, cari aman. Cuma itu kan? Nah, itu yang namanya pernah ada dengar jiwa kesatria dengan jiwa pemberani. Kalau pemberani itu sekedar maju, tapi kalau kesatria dia berani tapi dia berpikir mendalam. Nah, itulah ciri-ciri orang Kamang dahulu. Dibuktikan pakai sejarah kalau mereka mencetuskan, menentang apa yang menjadi kebijaksanaan dibikin Belanda tapi nggak masuk akal oleh rakyat Indonesia. Setelah Kamang bergerak, lanjut ke Magopo, lanjut ke Lintoboa, lanjut ke Padang. Setelah itu Bapak pernah lihat juga ada tugu di Sungai Pua, ada tugu di situ namanya Perang Panta, yang itu juga dipelopori untuk mengusir para penjajah. Jadi daerah-daerah kita ini adalah daerah-daerah yang disebut dengan daerah-daerah pejuang. Apalagi Kamang, tercatat sejarah. Bapak dapat informasi ini dari buku Bung Hatta. Tahu Bung Hatta? Coba cari aja, nanti main-main lah ke Pustaka Bung Hatta di Bukit Tinggi, di Balai Kota. Cari di ruangan 1 khusus Bung Hatta. Ada 3 jilid buku Bung Hatta. Dia menulis Untuk Negeriku. Di jilid 1 halaman 12 inilah dia Bung Hatta menceritakan tentang perang Kamang. Nanti ada cuplikan terakhir, agak sedikit lucu yang Bapak baca ya. Oke, kita lanjut ke profil perang Kamang. Di mana di next? Nah nih, tahu kuburan gue di mana? Di mana? Iya Pak, tahu di mana? Pak tahu di mana kuburan? Salah satu makam pahlawan perang Kamang. Ada tahu di mana? Di mana? Dia nampak di Kamang. Iya di Kamang. Bage. Ada yang pernah ke situ? Iya. Nah, apa? Nampak di luar Pak. Iya, apa jujur belum pernah sampai ke situ. Iya jujur. Tapi tadi judulnya Pak baru studi pustaka. Lalu kita nanti observasi ke lapangan, membenarkan. Ini betul kok pernah pahlawan. Aku makam pahlawan. Tahu? Di mana? Serius, tahu ada tahu? Oh iya di Nampak. Bisa cross check di mana jalan sesuatu drama yang diperankan dari naskah, ya. Oke. Terakhir, nah prolog, epilog dan
prolog, epilog. Apa yang dimaksud dengan prolog? Ini merupakan ucapan atau dinamika permainan yang digunakan sebagai pembuka. Nah, terus yang epilog, Ucapan atau adegan permainan yang diletakkan di akhir drama. gestur. Gerakan yang harus dilakukan oleh pembuka yang bermain. Nah, jadi prolog itu pembukanya, epilog penutupnya. Antara pembuka dan penutup diisi dengan semua gestur. Gestur apa? Gerakan tubuh. Ya. Oke. Nah, ini dia. Setelah kita mulai memahami sekilas sejarah perakaman dan drama kolosal itu, kita kan tadi sudah bicarakan perakaman. Kita sudah bicara apa itu drama kolosal. Lalu, mari sejenak kita berpikir kreatif dan berimajinasi melalui apresiasi cuplikan video tentang perakaman. Oke. Berawal dari seorang keluarga yang ingin berawal dari seorang keluarga yang ingin membayar plastik, lalu dihadang dan dihentikan oleh petugas setempat, dan ia pun diancam akan dibunuh kalau hal tersebut tetap mengetahui adanya pertentangan dari warga setempat. Laras Warido pada saat itu ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Laras Warido pun langsung berangkat menuju Bukit Tinggi. Setelah mengetahui hal tersebut, J. Westerning langsung menghubungi Gubernur Sumatera Barat, yaitu Edward. Dengan perintah yang telah diberikan oleh Gubernur Sumatera Barat, J. Westerning langsung mengumpulkan pasukan. Terjadilah pertempuran hebat antara kedua. Terdengar suara tembakan yang mengarah kepada Datuk Permati yang akhirnya tewas dalam pertempuran. Tepat pada senja hari, pasukan Belanda mengepung rumah Abdul Manan untuk menangkapnya. Tetapi Haji Abdul Manan berhasil meloloskan diri dan segera menemui Datuk Rajo Penghulu. Tepat pada pukul 12 malam, diterimalah sebuah informasi bahwa pasukan Belanda berkumpul di suatu tempat perbatasan kampung. Pasukan rakyat yang dipimpin langsung oleh Datuk Rajo Penghulu berkumpul di Masjid Kaula untuk menerima penjelasan dan beberapa instruksi penting sebelum membagikannya ke dalam beberapa kelompok. J. Westerning pun berteriak untuk menyuruh para pasukan rakyat tersebut untuk pulang. Lalu dijawab oleh Datuk Rajo Penghulu bahwa pasukan rakyat tidak akan pernah mundur setapak pun dan mereka bersedia mati syahid. Pasukan yang bersembunyi dan merayap di rumpun padi tidak dapat dihitung jumlahnya. Namun pasukan tersebut jumlahnya ratusan orang. Namun tiba-tiba ada suara tembakan dari sersan Bongo. Lalu J. Westerning segera menyuruh pasukannya untuk lalu dimulailah sebuah serangan dari pasukan rakyat. Pada akhirnya pasukan rakyat memperoleh kemenangan yang membuat tentara Belanda dibuat pecah-kacir oleh pasukan rakyat. Lalu bantuan tersebut diterima oleh pasukan Belanda yang berada di Bukit Tinggi, dan pasukan inilah yang nantinya akan melakukan untuk para pasukan rakyat. Ketika Siti Aisyah sedang beristirahat setelah beberapa kali bertempur, tiba-tiba terbangun dan berlari dengan rambut tergerai menyerbu ke arah dua orang serdadu Belanda. Datuk Rajo Penghulu berteriak untuk memperingatkan, akan tetapi dia tidak memperdengarkan. Lalu terdengar suara letusan senjata api yang mengenai Siti Aisyah. Datuk Rajo Penghulu yang saat itu sedang bertempur menghadapi dua orang serdadu Belanda
langsung berpaling dan berbalik arah menuju istrinya. Namun sebelum dia berhasil mencapai tubuh istrinya, kembali terdengar suara letusan senjata api. Akhirnya mereka gugur sebagai pahlawan bangsa. Keesokan harinya, Haji Abdul Manan ditangkap oleh pasukan Belanda dan langsung ditembak mati di kampung halamannya. Pagi itu sebagai sejarah berkabut karena sekitar 20 orang mengalami cacat serta 70 orang pasukan rakyat mati syahid sebagai pahlawan bangsa. Pamit kerja. Oke, nah itulah video Perang Kamang. Kita udah lihat apa semuanya. Dan sekian untuk persiapan pengantar dari materi drama kolosal Perang Kamang untuk proyek tema P5 project yang tema kearifan lokal ya. Akan kita lanjutkan ke depannya dengan mencari informasi dari warga sekitar, dari cerita-cerita orang terdahulu, baru kita menyusun naskah drama, lalu latihan dramanya, dan kita terakhirnya pertunjukan dramanya ya. Oke, ada yang ingin dipertanyakan? Tidak. Kalau tidak, tugas sudah tahu? Catat hasil pengamatan terhadap video, lalu lengkapi dengan slide catatan tadi ya. Absen. Ibu mungkin ada yang, lah, absen. Ibu.